Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naziatul Khotkiyah dari program studi S1 Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang PPh pasal 23. Langsung saja kita masuk ke materi PPh pasal 23. PPh pasal 23 jenis-jenis objek yang menjadi sasaran PPh pasal 23. Untuk memudahkan pemahaman, saya membagi jenis PPh pasal 23 atau objek-objek PPh pasal 23 menjadi dua golongan. Yang pertama, terkena tarif 15% dan yang kedua, 2%. Nah, tarif dari 15% terdiri dari hadiah, bunga, dividen, dan royalti. Hadiah atau bonus atau penghargaan yang diberikan selain hadiah undian, karena hadiah undian terutang PPh final sebesar 25%. Hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada orang pribadi bukan termasuk PPh 23, karena sudah termasuk PPh pasal 21. Berarti yang termasuk menjadi objek PPh pasal 23 adalah hadiah, penghargaan, dan bonus yang diberikan selain hadiah undian dan selain yang diberikan kepada WP orang pribadi. Bunga terutang PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Tidak semua bunga terutang PPh pasal 23. Karena apa? Karena kalau bunga yang dibayarkan kepada bank itu bukan objek pemotongan. Bunga yang dibayarkan kepada penabungnya, kepada deposannya, bukan merupakan PPh pasal 23 karena merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final besarnya 20%. Sedangkan bunga PPh pasal 23 yaitu bunga yang dibayarkan kepada WP selain bank dan juga selain dibayarkan oleh bank. Selanjutnya ada dividen. Dividen, tidak semua dividen terutang PPh pasal 23. Dividen yang dibayarkan kepada orang pribadi itu terkena PPh final tarifnya sebesar 10%. Royalti itu adalah sebuah penghasilan yang diberikan kepada yang mempunyai hak cipta. Misalkan, seorang penulis buku mendapatkan royalti dari penerbit. Ketika membayar royalti, penerbit memotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Selanjutnya ada tarif 2% dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sewa. Sewa, tidak semua sewa dikenakan PPh pasal 23. Sewa yang dibayarkan untuk sewa tanah atau sewa bangunan terutang PPh final sebesar 10%. Berarti sewa yang dibayarkan selain untuk sewa tanah dan bangunan yang terutang PPh pasal 23 sebesar 2%. Misalkan sewa mesin atau sewa jaringan. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa-jasa lainnya. Jasa konsultan itu terutang PPh pasal 23 sebesar 2%, selain jasa konstruksi. Contoh perhitungan tarif PPh pasal 23 sebesar 15%. Bu Ani menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Contoh perhitungan tarif PPh 23 sebesar 2% yaitu PT Mandiri, yakni sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto sebesar 15 juta. Berapakah jumlah PPh yang harus dibayarkan? 2% dikali 15 juta yaitu 300.000 rupiah. Jadi PPh yang harus dibayarkan ke PT Mandiri yaitu sebesar 300.000 rupiah.
Contoh perhitungan PPh pasal 23 yang tidak memiliki NPWP. Jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seseorang WP memiliki NPWP sebesar 1 juta, maka PPh yang harus dibayar oleh WP yang tidak punya NPWP adalah 1 juta ditambah 100% dikali 1 juta sama dengan 2 juta. Jadi PPh yang harus dibayar oleh WP yang tidak punya NPWP sebesar 2 juta rupiah. Oke, jadi cukup singkat ringkas cara memahami PPh pasal 23 beserta tarifnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.